Bukan jalan kaki saudara-saudara, melainkan engklek. Engklek itu loncat dengan satu kaki. Bayangkan, Yogyakarta sampai Jakarta bolak-balik. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya, Janji Amin Rais itu bukan jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta, melainkan engklek dari Yogyakarta ke Jakarta. Nah, memang akhir-akhir ini semenjak Dewi Tanjung mencuit tentang janji Amin Rais, yaitu Dewi Tanjung menagih janji Amin Rais jalan kaki ke Jogja, Jakarta bolak-balik. Tetapi sampai dulu janji-janji tersebut tidak bisa dibuktikan. Dan saya perlu luruskan, nazar Amin Rais yaitu jalan kaki dari Yogyakarta dan Jakarta bukan karena jika Presiden Jokowi memenangkan Pilpres pada tahun 2014 yang lalu. Tetapi Amin Rais pernah menyebut bahwa Prabowo sebagai dalang penculikan aktivis pada tahun 1998 yang lalu. Dalih-dalih Amin Rais menjawab pernyataan tersebut. Malah Amin Rais menantang wartawan tersebut untuk membuktikan potongan-potongan dari berita manapun dan juga suara dari radio bahwa Amin Rais berkata seperti itu. Dan Amin Rais pun bernazar, saya akan jalan kaki ke Jakarta dan Yogyakarta. Kalau Anda menemukan potongan atau clipping saya berbicara bahwa Prabowo lah sebagai dalang penculikan aktivis 98. Ternyata bukti bahwa Amin Rais pernah meminta Prabowo diadili ditemukan. Tidak hanya satu, melainkan dua clipping koran. Pertama adalah pemberitaan dari Harian Republika pada tanggal 24 Juni 1998. Berita tersebut menjadi headline dengan judul Amin Rais, Prabowo harus dimahmilkan. Bukti kedua yakni potongan berita dari Kompas edisi 4 Agustus 1998. Di dalam surat kabar tersebut mengutip pernyataan Amin Rais yang menuduh Prabowo sebagai salah satu yang bertanggung jawab dalam kasus penculikan 1998. Amin Rais yang saat itu masih menjabat Ketua PP Muhammadiyah berharap Prabowo akan mengungkapkan semua yang diketahuinya kepada DKP dan tidak menyembunyikan sesuatu tentang kasus penculikan terhadap aktivis. Amin Rais nazar jalan kaki bukan karena jika Jokowi memenangkan Pilpres pada tahun 2014 yang lalu, melainkan Amin Rais bernazar jika ada potongan bahwa Amin Rais menyebut Prabowo lah sebagai dalang penculikan aktivis dan Prabowo lah yang harus bertanggung jawab. Dan ternyata sudah ditemukan, bahkan tidak satu melainkan dua clipping koran. Tetapi janji Amin Rais pun tidak terlaksana sampai sekarang. Bukan jalan kaki saudara-saudara, melainkan engklek. Engklek itu loncat dengan satu kaki. Bayangkan, Yogyakarta sampai Jakarta bolak-balik. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Janji Amin Rais bukan jalan kaki, tetapi engklek dari Jogja, Jakarta bolak-balik. Seorang warga Blora, Jawa Tengah, Lili Yuliantoro, belakangan viral karena aksinya berjalan kaki dari Jakarta menuju Jakarta. Ternyata ia ingin menggantikan nazar Amin Rais yang pernah bernazar berjalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta pulang pergi. Lilik mengaku kesal nazar tersebut tak kunjung dilaksanakan. Di sisi lain, ia kasihan dengan Amin Rais yang sudah tua sehingga mau menggantikannya. Diketahui, janji tersebut pernah disampaikan Amin Rais pada tahun 2014 yang lalu. Namun, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Amanat Nasional DIY Nasaruddin mengaku tak pernah mengetahui adanya nazar tersebut. Setahu saya nggak ada Amin Rais nazar jalan kaki dari Jogja ke Jakarta, ujar Nasaruddin saat dihubungi Senin 22 Juli 2019 yang lalu. Jelang pemilihan presiden 2014, Amin sudah merapat ke kubu Prabowo Subianto yang saat itu juga berduel dengan Joko Widodo sebagai calon presiden.
Segelintir pihak pun mempertanyakan sikap Amin yang berbalik mendukung Prabowo sebab dikabarkan Amin pernah meminta Prabowo diajukan ke Mahkamah Militer terkait kasus penculikan 98. Awak media pun mengklarifikasinya kabar tersebut. Alih-alih menjelaskan, Amin justru menantang pembuktian pernyataan tersebut. Bukti, bahkan ia janji akan jalan kaki Jakarta dan Jogja jika ada petikan berita berupa clipping koran atau tayangan televisi yang menampilkan pernyataan tersebut. Pernyataan Amin soal Nasar itu dilayangkan dalam wawancara dengan TV One pada tahun 2014 yang lalu. Dalam video tersebut, Amin menyatakan bahwa isu dirinya pernah menyebut Prabowo sebagai dalang kasus 98 adalah pernyataan yang dibuat-buat. Saya tantang, kalau Anda bisa cari kembali potongan koran media massa yang saya ngomong seperti itu, atau rekaman radio, atau rekaman televisi yang berkata seperti itu, saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek. Saya nggak pernah itu, insya Allah saya nggak pernah nuduh Prabowo yang begitu, Amin Rais. Ternyata bukti bahwa Amin pernah meminta Prabowo diadili ditemukan kemudian. Tak hanya satu, tapi dua clipping koran. Pertama, pemberitaan Harian Republika tanggal 24 Juni 98. Berita tersebut menjadi headline dengan judul Amin Rais Prabowo harus dimahmilkan. Bukti kedua yakni potongan berita Harian Kompas edisi 4 Agustus 98. Di dalamnya, surat kabar tersebut mengutip pernyataan Amin yang menuduh Prabowo sebagai salah satu yang bertanggung jawab dalam kasus penculikan 98. Amin yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah berharap Prabowo akan mengungkapkan semua yang diketahuinya kepada DKP dan tidak menyembunyikan sesuatu pun tentang kasus penculikan aktivis. Saya minta saudara Prabowo jangan menyembunyikan fakta sepotong pun, tegas Amin Rais seusai berbicara di hadapan Indonesian Executive Circle di Jakarta. Saat itu Amin mengatakan selain Prabowo tentu ada orang lain yang lebih bertanggung jawab dalam kasus penculikan ini. Saya tahu Pak Prabowo harus bertanggung jawab, tapi ada yang lebih bertanggung jawab. Menurut peraturan tentara tidak ada perwira yang bertindak sendiri, atasannya mesti tahu, ujar Amin. Politikus PDIP Perjuangan Dewi Tanjung mencuit sebuah tulisan menggelitik yang menagih janji Amin Rais untuk menepati janjinya kala itu pada Pilpres 2014. Amin Rais pernah berjanji akan berjalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta. Dewi Tanjung pun kembali mencuitkan tentang janji Amin Rais. Cuitan tersebut diunggah di akun Twitter Tanjung 15. Nyai menagih janji kepada Amin Rais, janji adalah hutang dan wajib ditepati. Amin Rais, laki-laki tua yang selama ini juga salah satu membuat kegaduhan di negara ini, cuitnya beberapa waktu lalu. Sekedar informasi, pemilik nama asli Dewi Ambarwati yang tercatat sebagai kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang kerap melakukan aksi kontroversi. Sebelumnya, Dewi Tanjung pernah juga melaporkan Amin Rais ke Polda Metro Jaya dengan dugaan upaya makar. Laporan tersebut juga menyeret Habib Rizik Syihab dan Bahtiar Nasir. Dewi Tanjung juga sempat menjadi sorotan karena melaporkan Novel Baswedan ke polisi. Ia menyebut Novel Baswedan merekayasa kasus penyiraman air keras. Tokoh reformasi yang juga ketua MPP PAN Amin Rais dipastikan tidak pernah bernazar atau berjanji akan berjalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta seandainya Joko Widodo dan Yusuf Kala menang di pemilihan presiden 2014 ini. Karena itu, pemberitaan yang mengungkit adanya nazar Amin Rais tersebut dinilai mengada-ngada dan cenderung tendensius. Berita dan kicauan di media sosial terkait hal itu tidak memiliki dasar sama sekali. Sebagai kader muda PAN, tentu saya gelisah membaca berita dan kicauan di media sosial tersebut. Karena itu, saya sudah menanyakan langsung hal ini kepada Amin Rais. Beliau memastikan bahwa nazar itu tidak pernah ada, tegas Sekretaris Jenderal DPP BM PAN Ahmad Yohan, seperti yang dilansir RM Online. Selain itu, Yohan juga meminta pihak-pihaknya yang menyebarkan berita fitnah itu untuk membuktikan pemberitaannya. Mereka diperbolehkan untuk mencari clipping koran atau di browsing di internet. Dipastikan bukti-bukti tersebut tidak akan pernah mereka temukan, Ibu Yohan. Yohan menambahkan Amin Rais adalah tokoh dan ikon demokrasi di Indonesia. Tentu, secara sadar beliau tidak mungkin menyampaikan hal-hal seperti itu. Apalagi di dalam pesta demokrasi tentu ada yang kalah dan yang menang. Amin Rais tidak buat survei dan prediksi. Sebagai pendiri PAN tentu beliau berkeinginan memenangkan calon yang diusung PAN. Tetapi kalau lantas media membumbui dengan berita atas dasar cuitan yang tidak jelas dan cenderung fitnah, maka ini namanya jurnalisme abal-abal, tegas dia. Berkenaan dengan itu, Yohan meminta agar pemberitaan soal nazar tersebut segera dihentikan.
Selain tidak konstruktif, pemberitaan itu sendiri sangat jauh dari kebenaran. Saat ini pihaknya sedang mendata media-media yang ikut memberitakan. Selanjutnya pihaknya akan menyurati untuk meminta klarifikasi karena terkait isu berita yang dipublikasikannya. Jika ternyata mereka tidak bisa membuktikan, kami tidak segan-segan membawa kasus ini ke pihak penegak hukum. Kami sedang mempelajari kemungkinan ke arah itu. Demikian Ahmad Yohan.